أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Said. Saya cuma ingin memberi satu poin aja terkait upaya memahami ataupun membahas topik yang luar biasa ini dari sisi poin-poin yang disinggung tadi, adanya orang beriman, lalu ada imam jahat, lalu ada guru kebenaran dan segala macam. Itu terkait dengan ajaran ilahiyah. Sedangkan di dalam agama kita punya pegangan juga bahwa para guru kebenaran sebelumnya atau para nabi itu inna nahnu muslimun. Mereka itu semuanya muslim. Agamanya berarti kan Islam. Selain alasan-alasan lain yang mungkin lebih diketahui oleh penulis dan pembahas, itu saja sudah lebih dari cukup bagi umat Islam atau para peneliti Islam untuk menuntut akses kepada dokumen itu. Dan kalau memang benar seperti yang dikatakan oleh Profesor Menahem Ali, sekarang sebenarnya sudah dibuka, bahkan bisa diakses melalui internet. Nah, itu kesempatan kita untuk membuat kajian yang lebih komprehensif dalam kaitan kesejarahan ini dan kaitannya dengan ajaran pedoman hidup untuk manusia, yakni Islam. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akses untuk era kekinian, umat beragama, apapun agamanya, sudah punya hak untuk memperlakukan naskah-naskah Laut Mati sebagai objek penelitian, riset. Entah itu menguatkan agama masing-masing atau dalam arti kajian akademik secara sekuler. Itu saya kira tergantung dari peneliti itu sendiri. Tapi yang jelas akses dari naskah-naskah Laut Mati sudah dibuka untuk semua. Nah, masalahnya seringkali kita ini kurang bisa memanfaatkan dokumen-dokumen itu. Ya, maksud saya, kita kalau bicara mengenai Al-Quran dan bicara mengenai hadis, itu sudah taken for granted, diterima apa adanya. Dan itu tidak salah sebenarnya, itu sudah benar. Cuma masalahnya, untuk bisa memiliki semacam hoogere optrekking, kalau dalam bahasa Belanda itu naik tingkat kelasnya, itu kita membutuhkan validasi. Boleh ditampilkan slide yang kedua yang sudah saya share itu, yang tulisannya Hebrew. Saya ambil contoh. Ini kalau dalam bahasa akademik ya, jangan dianggap sebagai seorang ustadz, anggap seorang akademisi. Dalam Quran itu bagaimanapun kita harus anggap sebagai teks. Yang namanya teks itu selalu hadir bukan dalam ruang hampa. Teks itu hadir dalam ruang sosietal masyarakatnya. Dan itu tidak mungkin tiba-tiba muncul begitu saja. Ada historisitasnya. Nah, Quran ketika hadir, itu tidak mungkin kita pahami di luar konteks historis. Pasti ada hubungan. Saya ambil contoh, sebelum ini. Satunya lagi. Sebelum teks yang ini. Oke. Kita tahu di dalam Al-Quran itu, banyak disebutkan nama kitab suci. Ya, baik itu disebut Taurat, Zabur, Injil, bahkan tokoh-tokoh suci, bukan sekedar kitab suci, tapi tokoh-tokoh suci. Musa, Harun, kalau bahasa Ibraninya Moshe, Aharon, Zechariah, kemudian Aiso de Mesiho, itu dalam bahasa Suryani. Kemudian banyak tokoh yang lain, termasuk David yang menerima kitab Mizmor atau kitab Zabur. Tetapi bukan hanya disebutkan kitab suci, disebutkan juga tokoh suci, bahkan disebutkan ayat suci. Dalam Quran itu ada ayat suci di luar
Al-Quran dalam tanda kutip ya, maksudnya kitab suci selain Quran ditemukan dalam Quran ya. Dan ini menarik sebenarnya, kalau ada ayat suci Taurat dalam Quran itu masih biasa, karena masih satu rumpun, satu wilayah kawasan. Kalau ada ayat Injil ditemukan dalam Quran, itu biasa. Tapi yang lebih aneh lagi, yang membuat kita tersentak, dan saya pun juga tersentak, nama kitab sucinya tidak disebut, tokoh sucinya yang membawa kitab suci itu tidak disebut, tapi ayat sucinya disebut. Ini kalau bukan pekerjaan yang extraordinary, tidak akan bisa menemukan itu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wa ibtigha'ukum min fadli. Ayat yang termaksud di dalam surah Ar-Rum. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan siang untuk bekerja mencari rezekinya Allah, dan malam untuk istirahat. Jadi siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ini kitab suci apa? Ya otomatis Quran. Tapi apakah ini tiba-tiba? Tidak. Ada rangkaian dengan kitab suci sebelumnya. Di dalam kitab Taurat tidak ada, di dalam kitab Injil tidak ada, tetapi saya temukan ini di dalam kitab Weda. Khususnya di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, kalau kitab Manawa Dharma Sastra maksudnya kitab suci yang diterima oleh Manu. Dan ayatnya berbunyi dalam teks yang luar biasa itu, Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Ratri swapnaya butanam, kami jadikan buta itu untuk istirahat bagi kalian. Maksudnya buta itu malam. Kalau di sini, kalau buto itu gelap atau terang? Gelap. Ratri swapnaya butanam, kami jadikan malam untuk istirahat. Restaya karyama namaha, dan kami jadikan siang hari untuk bekerja bagi makhluk hidup. Ini ayat ada paralel. Tapi bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW dianggap menjiplak dari kitab Weda? Antara Saudi Arabia dengan India itu jaraknya jauh. Antara bahasa Arab dengan bahasa Sanskerta nggak ada sama sekali persamaannya. Tapi kenapa isinya bisa sama? Kalau tadi Taurat dengan Quran ada kemiripan karena masih satu keluarga, ya kan? Ibrani, Arab masih banyak kedekatan. Ini Yad, bahasa Ibrani, Arabnya Yad. Ini Ra's, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Rej. Ini Rijl, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Regel. Bait, rumah, bahasa Ibraninya Bait. Ibrahim, Abraham. Ismail, Yishmael. Jibril, Gabriel. Mikail, Mikhael. Tapi lebih unik lagi, dalam Quran juga ditemukan malakaini bibabila Harut wa Marut, dua malaikat di negeri Babel. Kita cari dalam kitab-kitab Islam ketika menjelaskan apa itu asal-usul kata Marut dan Harut. Para ulama menjelaskan ini adalah istilah asing yang tidak bisa dikonfirmasi dalam bahasa Arabnya. Tapi ketika dicari dari bahasa lain ketemu. Ternyata dari bahasa Sanskrit. Karena dalam kitab Weda disebutkan Dev Haruta, Dev Maruta. Dua dewa, yakni Dewa Harut dan Dewa Marut. Dev, dalam bahasa Sanskerta, Dev, dewa, itu arti harfiahnya cahaya. Dev, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu disebut Mahadev, Mahadewa. Cahaya di atas cahaya. Ini Tuhan. Dalam bahasa Sanskrit, cahaya itu Dev, menjadi dewa. Kita dalam keyakinan Islam, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi ada penting poin sebenarnya. Jadi tidak salah bila dalam Al-Quran itu, semua agama para nabi itu dari asalnya satu. Islam datang untuk menyempurnakan dan mengoreksi. Nah, itulah sebabnya kalau kita temukan dalam dokumen seperti ini menarik. Nah, ini yang penting.
Tidak, saya harus baca ini. Kalau nggak dibaca nggak mungkin. Ah, ini. Boleh saya berdiri ya? Ini naskah Laut Mati. Saya tanya sekarang. Di dalam Al-Quran ada nggak cerita Nabi Ibrahim dibakar? Bahkan ayatnya jelas dikatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Non-Muslim akan berkata, yang Nasrani misalnya, mana ada cerita Ibrahim dibakar? Nggak ada. Saudara kita yang penganut agama Nasrani, Bible, memang nggak ada cerita Nabi Ibrahim dibakar. Berarti dalam Quran itu fiktif atau fakta historis? Ini pertanyaan, dan kita harus bisa menjawabnya. Itu fakta atau fiksi? Fakta atau fiksi? Kalau saya berkata itu fakta, dari mana kita mengatakan fakta? Bukan dari Quran. Quran hanya memberikan informasi, tetapi informasi Quran tervalidasi abad ke-7 Masehi, terkonfirmasi dengan dokumen ini abad ke-3 sebelum Masehi. Di sini diceritakan apa? Ada teksnya ini. Avram el-Eretz, ya, disebutkan Avram el-Eretz. Abram menuju pada satu negeri, Kan'an. Ya, Ibrahim menuju pada satu negeri yang disebut Kan'an. Abram el-Eretz Kan'an. Ibrahim menuju pada kawasan Kan'an. Masalahnya, sebelum teks ini tertulis, ada teks sebelumnya. Ada peristiwa apa sampai Ibrahim pergi ke tanah Kan'an? Asalnya dari mana? Dalam peristiwa apa dia harus pergi? Nah, ini disebutkan. Teksnya panjang sebetulnya, cuma saya ringkas saja. Karena ini penting. Disebutkan apa? Disebutkan ini. Ada teks yang menjadi kunci. Avram le titik. Karena ini teksnya nggak terbaca. Apa ini? Avram le titik HS. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, Abraham di titik ke dalam api. Silakan tafsirkan sendiri. Abraham titik di api. Ash tidak bisa ditafsirkan lain. Ash itu api. Lalu apa ya peristiwanya itu? Sudah bisa diterka, tafsirannya tunggal. Abraham dilempar ke dalam api. Baru setelah itu peristiwa berlanjut, Abraham pergi dari kawasan itu menuju ke wilayah Kan'an. Quran bukan fiksi, fakta. Teksnya dibuktikan dengan abad ke-3 sebelum Masehi. Sudahkah pelajaran kayak begini biasa dalam tradisi kita? Kita paling banter berkata begini, kalau dalam Quran begitu, sami'na wa ta'na, selesai. Tapi bagi kita tidak cukup. Tidak cukup begitu. Kalau kita bicara di luar Islam, mana buktinya kalau dikatakan demikian? Sama seperti tadi, Quran berkata, walaqad katabna fiz zabur min ba'da dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah termaktub dalam kitab Zabur bahwa di dalam kitab Zabur tertulis bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Kalau saya bertanya begini, tolong tunjukkan bukti bahwa dalam kitab Zabur tertulis ayat begitu. Minta saya bukti. Apakah kita berkata, ya dalam Quran tertulis begitu? Oh, no. Saya minta bukti. Katanya Quran dalam kitab Zabur tertulis ayat begitu. Tolong tunjukkan buktinya. Bisa nggak tunjukkan bukti? Kalau nggak tunjukkan bukti, bisa jadi ini hanya merupakan fiksi. Tapi bukan fiksi lagi ternyata. Terjawab. Naskah Laut Mati membuktikan. Dalam kitab Mazmur Zabur tertulis Sodikim Yirithu Eretz. Bumi ini diwarisi oleh orang yang saleh. Dalam kitab Mizmor le David, Mazmurnya Daud. Berarti Quran bukan bullshit. Al-Quran itu fakta. Maka kalau dikatakan sumber historis, benar. Ashabul Kahfi bukan hanya cerita Quran. Itu cerita di luar Quran, terbukti.
Cuma masalahnya kita nggak biasa dengan itu nggak biasa. Nah, ini ada di tangan kita anak-anak muda. Bukan hanya sekedar percaya, titik, tapi percaya, koma. Masih perlu lanjutannya. Ada pembuktian-pembuktian. Ya, saya kira demikian ya yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usama. Saya ingin bertanya. Saya sempat nonton video YouTube tentang naskah Laut Mati sebelumnya. Itu katanya ada beberapa naskah yang masih disembunyikan sama otoritas, kan naskahnya sekarang dipegang oleh pemerintahan Israel ya. Katanya ada beberapa naskah yang masih disembunyikan karena berbahaya lah, karena dianggap berbahaya. Saya ingin bertanya apakah itu benar, ada beberapa naskah yang di keep sendiri sama pemerintahan Israel, nggak boleh diteliti oleh manapun kayak gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, saya sempat nonton videonya Ahmad Dedat. Dia sempat ditanya mengenai naskah Laut Mati, terus dia jawab, kamu percaya nggak sama naskah Laut Mati gitu? Kalau pengen berargumen tentang naskah Laut Mati, berdebat menggunakan tentang naskah Laut Mati, kamu percaya apa enggak? Saya nggak percaya. Ya kalau gitu nggak usah dibahas kayak gitu. Terus saya berpikir, kalau begitu kan, kalau untuk umat Islam sendiri mungkin ngerasa naskah Laut Mati itu mungkin ada benarnya, banyak benarnya gitu, tapi kan kita nggak bisa menjadikan 100% ini tuh semua yang tertulis di naskah Laut Mati itu 100% kebenaran atau bisa dijadikan acuan kayak gitu. Terus bagaimana kita memilah-milahnya, mana yang benar, mana yang salah, atau mungkin ada yang kontradiktif, malah di naskah Laut Mati mungkin ada yang kontradiktif dengan kitab-kitab lainnya, termasuk mungkin Al-Quran, kan itu berarti tidak bisa kita ambil. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya kayak gitu. Terima kasih. Ya, sambil kasus ya, supaya kita gampang. Quran itu bagi kita, umat Islam, bukan sekedar wahyu ilahi. Kalau wahyu ilahi pasti ya, tapi bukan sekedar wahyu ilahi, juga sebagai dokumen historis dan sekaligus dokumen kritik sebenarnya. Dokumen historis tapi kritik. Misal kalau di dalam Al-Quran itu misalnya ada ayat, kalau tidak keliru dalam surah Ibrahim, namanya saja surah Ibrahim. Ini menjadi warning bagi kita. Kenapa namanya surah Ibrahim? Tapi di dalam ayat 39 itu disebutkan ayat yang penting, doa Ibrahim. Dia berkata begini, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Intinya ayat itu menggambarkan Ibrahim diberikan anugerah besar, dua keturunan mulia. Pertama Ismail dan Ishak. Catat baik-baik, urutannya adalah Ismail dan Ishak. Apakah informasi ini ada di dalam dokumen naskah Laut Mati? Ada. Dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Ya. Tetapi di situ ada sesuatu yang menarik untuk dibaca dalam konteks Quran. Ternyata di dalamnya informasinya sama tapi urutannya yang beda. Di situ disebutkan kalau dalam Quran itu Ismail baru Ishak, ya. Sementara dalam naskah Laut Mati itu terbalik. Bunyinya Abnai Abraham Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Ibrahim itu Ishak dan Ismail, bukan Ismail dan Ishak. Kalau saya ibaratkan ini aqua, ini gelasnya. Gelas ini di kanan saya, aqua ini di kiri saya. Kalau saya tanya, apa bedanya gelas di kanan saya dengan gelas di kiri saya? Bedanya apa? Kalau saya balik begini, bedanya apa? Tidak beda. Secara substansi antara gelas dan kemasan air mineral. Tetapi di sini ada message. Ada message tambahan yang sebenarnya ini lebih penting. Apa itu? Mana yang lebih dulu, mana yang lebih mulia,
mana yang lebih superior, mana yang lebih. Maksudnya kenapa Ishak diletakkan di awal, sedangkan Ismail diletakkan di akhir? Kritik asobiyah. Mereka itu keturunan Bani Israel. Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Sementara kalau diletakkan Ismail di depan, berarti Ismail lebih mulia dibanding Ishak. Maka mereka menggantinya. Ishak diletakkan di depan, Ismail diletakkan di akhir. Ini yang namanya paradoks. Jadi ada urusan asobiyah dan Quran mengkritik itu. Mengkritik itu. Tapi substansi garis besarnya sama. Ya, bahasa kita begini, masa Ismail diletakkan di depan, sedangkan kakek saya sendiri kok diletakkan di belakang? Mana yang lebih mulia? Masa paman saya dibanding kakek saya? Kan begitu kalau bahasa kita, ya. Maka Ismail diletakkan di akhir, Ishak diletakkan di depan. Jadi Quran datang melakukan kritik. Jadi sekali lagi yang jadi panduan itu Quran. Ya. Sementara kalau kita konfirmasi dalam Quran, banyak hal yang sama. Kalaupun Quran mengkritik dalam naskah-naskah yang disebut naskah laut mati, itu bisa dihitung dengan jari. Tapi mayoritas isinya itu mengkonfirmasi Quran semua. Mayoritas. Oke?